Smoji. Penemuan potongan tubuh di bawah jembatan. Seorang bocah dibakar oleh teman mainnya. Biaya tanah mahal, petani padi kian merana. Uang 27 miliar hasil korupsi dikembalikan. Good morning, Moji Badi. Ya, di mana kotornya wilayah pesisir pantai di Indonesia kerap menjadi permasalahan bangsa kita. Menanggapi permasalahan tersebut, sejumlah remaja yang tergabung dalam Pandawara Group menjadi solusi yang dibutuhkan selama ini. Pandawara Group memulai gerakan untuk membersihkan pesisir pantai yang kotor dan mengajak orang untuk ikut serta melalui media sosial. Keren banget ya Moji Badi, semoga saja semakin banyak orang-orang yang peduli dengan lingkungan dan tergerak untuk ikut berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan. Bersama saya Beverly Gunawan, inilah Moji Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama di mana warga Sleman, Yogyakarta digegerkan dengan penemuan potongan-potongan tubuh manusia di bawah sebuah jembatan. Wah, dugaan potongan tersebut merupakan korban mutilasi. Masih bersama saya Beverly Gunawan dan Moji Pagi kembali dengan informasi kuliner. Nah Moji Badi yang masih bingung mau makan siang apa hari ini, saya punya rekomendasi. Moji Badi bisa mencoba mie Belitung. Kuah kaldu udangnya bikin ketagihan. Sepertinya lezat bukan? Berikut ini liputannya untuk Anda. Mau makan mie tapi bosan dengan sajian mie yang itu-itu aja? Mie Belitung Atep mungkin bisa jadi pilihan. Yuk kita coba langsung ke tempat aslinya di Belitung. Mie Belitung bisa dibilang berbeda dengan sajian mie dari daerah lain. Mie yang satu ini punya kuah yang kental dengan rasa manis dan gurih. Disajikan di atas daun simpur. Selain mie, menu yang satu ini ditambahkan kentang, tahu, udang, toge, dan timun. Lalu disiram dengan kuah kaldu udang. Gak lupa ada emping biar ada kriuknya. Asli, juara banget. Mie-nya tuh lembut dan kuahnya berasa banget udangnya. Cocok di lidah saya. Nih, saya mau nyobain minumnya. Ini juga sama, seger banget apalagi di siang-siang kayak gini. Pas banget sih buat temenin mie Belitung Atep kayak gini. Lanjut makan ya. Mie Belitung Atep udah berdiri sejak 50 tahun yang lalu dan selalu jadi incaran selebritas dan wisatawan kalau ke Belitung. Mie Atep ini udah terkenal semenjak 50 tahun yang lalu kata dia. Jadi saya pengunjung, jadi tertarik untuk makan mie Atep di Belitung, satu-satunya yang ada di Belitung. Nah, kalau Bu Atep, pencetus usaha mie ini bilang selalu menjaga kualitas rasa dari masa ke masa, makanya punya banyak pelanggan yang datang terus. Tiap hari saya pakai timbang, bikinnya pakai timbang, pakai takar. Jadi tiap hari rasanya sama. Sama, nggak berubah dari tahun 73 sampai sekarang? Iya. Oke. Seporsi mie Belitung Atep dijual Rp20.000. Es jeruknya Rp7.000 aja. Pokoknya dijamin kenyang. Mehdi Hairi dan Marcelinus Agung melaporkan dari Belitung. Dari mie Belitung, Moji Badi, mungkin apakah Anda pernah ke warung Makbeng di Sanur, Bali? Tempat makan ini dinobatkan sebagai tempat makan legendaris ketiga dunia tahun 2023 versi Taste Atlas, situs perjalanan dan panduan kuliner internasional. Nah, warung yang berdiri sejak tahun 1941 ini hanya menyajikan satu menu, yaitu ikan laut goreng dan sup ikan laut.
tidak pernah sepi pengunjung. Kesan inilah yang pertama kali muncul ketika berkunjung ke warung Mak Beng di Jalan Hang Tuah, Sanur, Bali. Tidak hanya wisatawan lokal, turis mancanegara juga kerap menikmati menu yang disajikan di warung Mak Beng. Padahal menu yang disajikan setiap harinya tidaklah banyak. Hanya ada ikan laut goreng dan sop kepala ikan laut. Ditambah dengan nasi putih dan sajian sambal khas yang menggugah selera. Nah, baru-baru ini, warung makan yang sudah berdiri sejak tahun 1941 ini dinobatkan sebagai peringkat ketiga dari 150 restoran legendaris di dunia tahun 2023. Warung Mak Beng dinobatkan oleh Tes Atlas, sebuah situs perjalanan dan panduan kuliner internasional. Penobatan ini membuat sejumlah wisatawan penasaran sehingga ingin mencoba makan di warung Mak Beng. Sebenarnya saya tadi baru aja ngeliat Mak Beng ini di kayak post Instagram, dia jadi kayak yang tiga terbesar dari 150 yang ada di list seluruh dunia gitu loh, makanan tradisional. Nah, terus karena deket banget sama hotel, walking distance, terus kayak ya udahlah kenapa enggak gitu kan. Terus ketika dicoba, karena rasanya udah paling juara. Jadi kalau ke Bali pasti ke Mak Beng. Ya udah pernah tahu. Ya betul. Rekomendasi dari teman, Instagram juga, terus pasti kesini kalau ke Bali. Udah sering. Betul, udah sering. Gimana sih Mas ikannya itu apa yang membedakan dengan ikan lain? Ikannya selain porsinya emang gede banyak. Oke, ikannya tebel banget. Porsinya gede. Nasinya cukup lah ya, dan kuahnya itu yang paling nomor utama yang pasti dicarikan. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba menu legendaris ini? Cukup mengerogoh kocek Rp55.000. Anda sudah bisa menyantap seporsi sop kepala ikan goreng dengan sambal, dan sepiring nasi putih. Arianto Tapia melaporkan dari Denpasar, Bali. Ya, nampaknya aneka kudapan khas Indonesia kini semakin disukai di luar negeri. Seperti kedai yang menjual panganan tradisional Indonesia di Hong Kong. Dalam sehari ratusan camilan ludes terjual. Jika Anda jalan-jalan ke Hong Kong dan kangen akan penganan Indonesia, tak ada salahnya nih mampir ke sebuah kedai yang berada di Jalan Street Sugar. Kedai yang sudah berjualan sejak tahun 1999 ini menjual aneka jajanan pasar dengan harga terjangkau. Ada aneka kudapan manis seperti kue lapis, kue pancong, kue mangkok, dan dadar gulung. Nah, kalau suka yang asin, ada juga nih lemper, tahu isi, risol, dan pastel. Harga jualnya mulai dari 3 sampai 10 dolar Hong Kong atau setara dengan 6.000 sampai 20.000 rupiah. Ada juga nih kerupuk dan peye. Sekantongnya dijual seharga 5 sampai 10 dolar Hong Kong. Selain wisatawan Indonesia yang beli, warga lokal pun banyak loh yang suka dengan aneka jajanan pasar tradisional khas Indonesia. Ya, kebanyakan Indonesia juga, orang Hong Kong juga ya tiap hari itu banyak. Nah, gimana Bu tanggapan orang Hong Kong mengenai jajanan Indonesia? Ini enak banget katanya ya, langganan kalau pesen ulang tahun juga kita ada tumpeng apa gitu semuanya pesen kesini lah. Pantas saja, setiap harinya kedai ini mampu menjual ratusan porsi kudapan tradisional Indonesia. Nah, di sini banyak sekali aneka macam jajanan Indonesia seperti ini nih. Kue lapis, ada bika Ambon, ada juga lemper. Dan ini rasanya benar-benar khas Indonesia banget. Zainal Abidin melaporkan dari Hong Kong. Saatnya kita ke informasi cuaca Mojibadi. BMKG memperkirakan seluruh wilayah Jakarta pagi ini akan cerah berawan. Sementara pada siang hingga malam hari, cuaca berawan masih akan menyelimuti wilayah ibu kota. Namun waspada potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Jakarta Selatan pada malam hari nanti. Berikut ini perakiran cuaca yang kami rangkum dari laman BMKG.
Nah, ini khusus bagi Anda pecinta voli. Jangan lewatkan pertandingan AVC Challenge Cup for Men 2023 Vietnam versus Thailand. Pada hari ini pukul 11 siang, dilanjutkan dengan Korea Selatan melawan Bahrain pukul setengah 2 siang. Serta Chinese Taipei kontra Kazakhstan pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Live dan eksklusif hanya di Moji dan Video. Live dan eksklusif di Moji dan Video. Ya, segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseluruhan program-program di Moji. Ya, Moji Badi, usai sudah rangkaian Moji pagi hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Bevri Gunawan pamit, sampai jumpa dalam Moji pagi selanjutnya, hanya di Moji, seru banget. Moji.